ada groginya. Kak Indra ada pengalaman nggak yang sampai sekarang diingat? Mungkin salah dalam nge-MC, salah sebut nama atau gimana? Pernah nggak Kak? Pernah banget ya kan. Pasti semua itu pasti pernah lah ya melakukan kesalahan, dan kesalahan yang paling diingat ya itu waktu acara formal banget, emang formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat media dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita ketemu lagi dalam acara Anjau Silau. Kali ini saya bersama Indra MC Lampung. Wah, saya menemui Indra ini luar biasa susah nih sahabat media. Dan akhirnya saya bisa berkesempatan jalan-jalan sama dia. Ini sengaja berhenti dulu karena takut terjadi apa-apa, makanya ngobrolnya kita berhenti dulu. Jangan lupa subscribe video ini. Kalau kamu suka boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike, dan kalau bermanfaat boleh dikirim melalui media sosial ke teman-teman kamu. Hari ini kita mau ngobrol seputar dunia kepenyiaran dan aktivitas dari Indra ya. Halo, assalamualaikum Kak Indra. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun, luar biasa. Ketemu Kak Indra ini jarang-jarang di masa pandemi ini ya, karena memang stop segala sesuatu di MC. Kemarin aktivitasnya apa Kak selama pandemi virus corona ini? Ya, kalau misalkan untuk berbicara pandemi COVID-19 ya, yang kemarin yang telah terjadi menimpa bukan cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Nah, akhirnya dari perekonomian juga kita terguncang-gancing. Nah, teruntuk juga dikhususkan untuk di dunia entertainment. Nah, sadar bahwasanya dunia entertainment ya terkena dampaknya banget kalau menurut gue sendiri ya kan, karena memang gue kan memang terjun di dunia seperti itu ya. Nah, akhirnya ya kan untuk MC, kalau saya kan untuk MC ini ya kan Master Ceremony ya, akhirnya mau nggak mau juga ikutan juga di stop juga. Nah, dari situ berpikir ulang, aduh gimana ya caranya bisa mempertahankan segala sesuatu perekonomian supaya tidak terlalu mati walaupun memang kita berada di rumah. Iya. Kamu pengen tahu seperti apa? Apa tuh? Aku nyuci piring, aku nyuci baju, aku nyapu ngepel dan lain sebagainya ya. Aku jadi pembantu. Iya. Nah, Kak Indra, apa namanya? Kak Indra ini saya tahu sudah malang melintang di dunia radio, di dunia MC, bahkan kalau sebelum virus corona melanda, jobnya tuh luar biasa, nggak ada berhentinya, apalagi kalau 1 minggu. Nah, Kak, sebenarnya mempertahankan eksistensi itu seperti apa di guncangan banyak MC-MC baru yang bermunculan? Ya, jadi kalau misalkan memang untuk persaingan itu hal yang wajar, karena kita sadar bahwasanya dunia ini kan berputar ya, selalu ada aja melahirkan sesuatu yang baru-baru ya, bibit yang baru-baru. Nah, terus gimana caranya sih supaya kita tetap eksis, tetap juga digunakan jasa kita? Nah, kalau saya sih ya kan, selaku MC Master Ceremony, biar tetap digunakan dan juga tetap eksis, harus ada ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki dengan MC yang lain. Contohnya, kalau misalkan MC yang lain kan, kalau misalkan untuk voice ya, ngomong itu pasti bisa, dan pasti semuanya pintar, bahkan memiliki keahlian yang luar biasa. Ada yang bisa bahasa Inggris ya kan, mungkin ya kan, terus juga ada yang bahasa ini itu ya, bahkan bahasa ular dan juga bahasa binatang juga ada. Nah, tapi kalau misalkan yang joget, yang bisa ngedance itu nggak ada, gue yakin banget ya, di Lampung yang ngedance cuma gue doang. Jadi kalau misalkan ini untuk teman-teman yang di sana, terus kenapa sih kok Indra lagi, karena memang gue bisa joget. Oke. Jadi lu mempertahankan eksistensi dan karakter lu dengan bergoyang gitu ya, kayak Betul. pokoknya kalau ngelihat dia MC nih sahabat media udah heboh aja bawaannya Ya, gitu. dibuat rame lah ya. Oke. Kak, ngelihat pangsa pasar dunia per MC-an di Lampung tuh gimana sih kalau menurut Kakak? Kalau misalkan untuk lihat ya, tentunya dari pasaran atau mungkin dari pasar-pasar dunia per MC-an ya, kalau misalnya memang kita lihat ini bervariasi ya kan, bervariatif juga. Nah, kalau memang Anda bisa melihat ya dari segi apa ya, acara itu kan berbeda, pasti kan berbeda waktu, pasti berbeda harga. Nah, kalau misalkan kita untuk berbicara untuk harga, tapi kalau misalkan untuk gue sendiri, kalau misalkan gue kan biasanya kan matok sih, tapi nggak terlalu matok banget. Kalau misalnya memang ada segitu ya monggo gitu loh, gue sih jalan gitu, yang penting gue sih bisa eksis aja gitu loh. Jadi kalau misalnya memang untuk yang pingin banget mempertahankan pasaran atau mungkin di dunia pasar entertain sih ya, khususnya master ceremony, ya gue mah jalan aja orangnya gitu loh, nggak pernah yang oh harus segini gue jalan, oh harus segini nggak gitu loh. Kalau gue sih yuk gitu aja. Cara Kak Indra ngejaga kepercayaan orang gimana sih Kak? Kadang kan udah ada yang sekali dia make jasa Kak Indra terus make lagi gimana caranya? Ya,
Jadi gini, ya banyak hal ya tentunya kelebihan dan juga keunggulan seseorang. Dan juga ada juga seseorang tuh ada kekurangannya juga. Nggak semuanya harus memiliki kelebihan. Nah, kalau misalkan gue sendiri, kenapa sih gue harus dipakai lagi? Nah itu dia, karena memang gue akan selalu mencari sesuatu yang terbaru ya, khususnya gitu dalam sajian acara yang gua kasih tentunya sama wedding organizer atau mungkin sama IO lainnya lah ya. Misalkan nih hari ini gua harus kasih yang begini, nah besoknya harus yang begitu lagi gitu loh. Jadi berbeda lah gitu loh supaya tidak membosankan. Oh, gitu. Dan itu yang ditunggu-tunggu sama mereka gitu ya, ada variasinya gitu kan. Betul, ada variasi mobil aja kalau misalkan divariasi tambah cantik, ya kan, tambah meriah mewah ya. Itu kalau di variasi cantik juga nggak? Cantik juga dong, ya kan. Ini aja udah pakai hijab. Oke, bisa dilihat kan hijab gua bagus banget kan. Ya. Nah Kak Indra, sekarang kan waktu itu nih, Sebentar, aku paling gak suka dipanggil kakak loh. kenapa? Tante. Tante, kakak aja lah. Kak Indra kan dulu pernah kerja di Radio Batara, sekarang Betul. lagi eksis juga di Radio Karisma gitu. Nah, apa sih tujuan Kak Indra? Padahal kalau dilihat dunia MC itu lebih gede daripada siaran radio. Ya, kalau masa memang kita bisa menyadari ya, kalau misalkan untuk radio ya kan, itu istilahnya kita dibayar misalkan sebulan sekali gitu kan, sebulan sekali udah tuh udah. Tapi kalau misalkan untuk MC ya itu luar biasa banget, duitnya memang gede banget gitu kan. Sekali MC aja kita bisa dapat sekian 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 ya, bahkan bisa menutupi gaji per bulan untuk gaji penyiar. Apa? Oh iya, bukan lagi ya, betul. Nah terus gimana sih kok gue tetap milih, maksudnya gimana tadi milih. Kenapa masih tetap eksis di Radio Karisma? Oke, apalagi sekarang masuk Radio Karisma ya. Jadi ya perlu diketahui bahwasanya ya segala sesuatu untuk mempertahankan sesuatu itu ya butuh dengan pondasi. Contohnya aja rumah kalau misalkan tanpa pondasi itu bakal ambruk. Nah begitu juga dengan kehidupan kita, apalagi di dunia entertain ya. Dan gue orangnya paling nggak bisa kalau misalkan gue harus diem terus di rumah. Jadi gimana caranya walaupun masa pandemi ya, gue ada job juga satu atau dua gitu loh yang masuk, dan itu juga kan buat tetap eksisnya nama kita dan juga tetap eksisnya kita di dunia entertain ya. Terus kenapa gue harus ke radio juga? Nah, radio itu ya sebagai jembatan bagaimana caranya supaya nama kita tuh tetap dikenal dan juga mudah dikenal dengan orang lain. Jadi paling tidak orang tuh bisa mengenal, oh Indra MC itu ya, oh dia kan penyiar ini ya, oh dia kan penyiar ini. Tapi paling tidak kan dengan hal yang seperti itu mereka bisa bisa ini loh, tahu gitu loh. Oh jenjangnya seperti ini, pasti gue udah percaya deh, pasti acaranya begini deh, apalagi dia penyiar radio gitu. Betul, untuk cari nama sama cari duit juga dong. Kalau misalkan cari nama nanti di kotak sampah dicari-cari. Oke, nah Kak Indra sebagai MC, kalau saya bilang sih udah profesional ya Kak Indra ya, MC di mana-mana. Masih ada nggak sih apa rasa grogi di kala Kak MC, Kak Indra nge-MC gitu? Ya. Jadi kalau misalkan memang untuk grogi, gua rasa semua orang pasti merasakannya ya. Nggak harus gua, Irfan Hakim dan sebagainya, mereka juga yang udah senior banget ya kan, di TV udah masuk nasional ya, walaupun memang udah sering. Pasti kalau misalkan memang pertama kali itu diawali pasti grogi itu ada gitu loh. Tapi kalau misalkan memang dia udah sering banget bawain acara itu nggak akan ada groginya. Contohnya aja kayak istilahnya Dangdut Academy, sering banget dibawain mereka ya terus aja. Tapi kalau misalkan memang baru pertama kali dia panggung besar misalkan nih ya, misalkan ini satu contoh acara yang berbeda dengan acara sebelumnya ya, misalkan Gebyar Indonesia atau apalah gitu, baru pertama kali dan mereka tuh langsung melihat penonton yang ribuannya luar biasa rame banget, dan itu pasti ada groginya. Sama dengan kita juga gitu loh, kita juga sama pasti ada groginya. Tapi kalau memang itu acara udah sering banget kita MC-in atau mungkin kita pimpin ya, acara itu pasti udah nggak ada istilahnya yang namanya grogi. Tapi yang jelas kalau misalkan acara itu berbeda tanpa ada pengalaman pasti ada groginya. Kak Indra ada pengalaman nggak yang sampai sekarang diingat? Mungkin salah dalam nge-MC, salah sebut nama atau gimana? Pernah nggak Kak? Pernah banget ya kan, pasti semua itu pasti pernah lah ya melakukan kesalahan, dan kesalahan yang paling diingat ya itu waktu acara formal banget. Emang formal itu kan kalau misalkan acara ini kan nggak bisa yang aneh-aneh ya, istilahnya salah satu kata aja salah, istilahnya titel nama orang aja disebut aja salah, itu bakal Cacat ya Kak? bener banget, ambiar kita pokoknya ya. Nah itu gua bukan salah sebut sih, tapi ada beberapa tamu undangan ya, tamu kehormatan udah masuk list semua, dan itu udah gua sapa semua, dan ternyata ada tamu undangan yang tadinya panitia bilang nggak hadir tapi ternyata hadir, dan itu presidennya katanya sudah diwakilkan sama ini. Nah karena gua kan belum kenal, belum tahu, belum
tahu yang mana presiden apa segala macam, terus panitia juga nggak ada. Pas gue sebutin yang terhormat yang kami hormati bla bla udah habis semua, terus dia nongol tiba-tiba, Dia muncul. iya langsung berdiri, jadi langsung berdiri di tengah-tengah itu, dan saya tuh nggak tahu karena memang itu adalah tamu kehormatan. Ingat ya, saya biasanya kalau misalkan dipanggil untuk yang terhormat sama kehormatan itu dari awal dan pertama kali ya. Kenapa saya nggak disebutin sama sekali? Langsung itu saya udah merah mukanya, udah grogi, udah bingung, dan udah pokoknya udah kacau buat saya. Karena memang kalau misalkan acara udah dibawain di awalnya udah kacau, pasti akhirnya bakal kacau. Akhirnya gue samperin, Bu mohon maaf ibu, namanya Bu belum terdata di sini, ibu namanya siapa? Kamu tanya sama itu saya katanya gitu kan, ajudan saya. Jangan asal ngomong kamu ya katanya. Jadi dengan seperti itu ya, saya minta data apa segala macam, oke, saya sebutkan lagi. Nah, tapi dia tetap udah nggak bisa terima. Ya sudah gitu kan, ya sudah mau diapain lagi? Nama juga kehilafan saya juga, dan miskomunikasi sama panitia juga awalnya juga tidak ada gitu loh kan, awalnya tidak ada. Kok bisanya tiba-tiba hadir tapi panitia tidak konfirmasi. Itu sih kesalahan dan juga kegagalan, itu masih ingat banget sumpah. Dan itu dibayarnya paling gede tapi. Untuk menghindari itu gimana? Harusnya kita sebagai MC kerjasama dengan panitia itu gimana Kak supaya itu nggak terjadi? Betul. Jadi kalau bisa sih, kalau misalkan memang tidak mau ada kesalahan hal yang sama nih ya, kayak apa yang udah terjadi tadi ya, kita tetap miskomunikasi sama IO-nya atau sama penanggung jawabnya. Nah, terus aja komunikasi karena ya kita ini kan walaupun Mister Ceremony sebagai tuan rumah, sebagai pemimpin acara, tapi paling tidak kalau misalkan kita ya diundang untuk hadir, kita kan belum apal satu-satu orang-orang yang hadir, tamu undangan yang hadir. Nah, paling tidak itu harus ada komunikasi dan harus siap di belakang gitu loh. Jangan sampai dia tuh di depan, karena kalau misalkan dia di depan wah susah kita. Gimana. Jadi kalau bisa sih dia bisa toel kita gitu. Mas yang ini datang, Bang yang ini hadir, Bang tamu kehormatan yang ini baru aja hadir, tolong disampaikan untuk selamat datang. Baik gitu. Seharusnya sih seperti itu. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi sih. Gitu ya, Betul. Oke, pengalaman Kak Indra kalau saya lihat MC-nya udah luar biasa, MC pemerintahan, MC hiburan, games dan lain-lain. Adakah job MC yang membuat Kak Indra sampai sekarang itu menjadi suatu prestasi kalau menurut Kak Indra? Iya. Kemana? Gua nggak lihat loh. Ya, oke ya. Untuk suatu prestasi ya kan. Nah, Menurut lu MC itu adalah MC yang prestasi gitu Kak. betul. Jadi kalau misalkan untuk beberapa acara yang gue bawain ya, hampir sih semua sih kalau menurut gue, kalau misalnya memang itu enak ya kan, dibawainnya enjoy dan juga berhasil untuk dihidupkan dan juga sesuai dengan harapan, kita akan merasa puas dan yakin bahwa itu semuanya adalah prestasi buat kita. Tapi ada ya satu acara yang benar-benar memberikan prestasi ya, terbukti bahwa sebagai bukti prestasinya itu ada. Gua waktu itu di acara Lampung Fair, dan kebetulan di salah satu stand motor, boleh sebutin nggak? Motor Yamaha, dan itu waktu itu sama Pak Yayan kalau nggak salah. Hai Pak Yayan, kalau misalkan nonton thank you banget Pak Yayan ya. Boleh. Jadi ini adalah salah satu dukungan yang luar biasa banget. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yayan. Dan ternyata untuk penilaian waktu itu di tahun 2015 ya, di tahun 2015, dan gue dipercaya banget untuk pimpin acara di Yamaha, di stand Yamaha, dan paling ramai, paling heboh, paling meriah, dan alhamdulillah gue ditunjuk sebagai MC yang paling cetar, paling rame, dan gue ada banget penghargaannya. Kalau misalnya memang nggak percaya, nanti kita bakal tunjukin di rumah ya guys. Oke, pokoknya nanti ada penghargaannya. Jadi ada Lampung Fair gitu, dan gue seneng banget gitu loh. Jadi karena memang banyaknya MC di beberapa stand, bahkan di panggung besar ya, dan ternyata akhirnya aku bisa mewakili gitu, yang cuma standnya istilahnya 2, tapi ya istilah mampu lah untuk mewakili semua MC yang ada gitu loh. Jadi sebagai MC bukan hanya orientasi ke uang ya Kak, tapi kalau prestasi gitu malah lebih bangga. Betul, bangga banget. Justru dengan prestasi itu bisa menghasilkan uang juga gitu, bahkan lebih dari itu gitu loh. Dan kita tuh seneng banget ya kan, bangga banget kalau misalkan dapat penghargaan. Ya ampun, itu rasanya tuh pokoknya guys ya, ibaratnya kalian kalau misalkan memang sekolah dapat ranking 1 terus dikasih penghargaan sama guru dan juga dapat hadiah juga sama orang tua, itu luar biasa banget gitu. Sampai saat ini, di titik ini, adakah impian Kak Indra yang belum tercapai? Gue nangis dulu ya. Impian itu sebenarnya banyak banget, dan gue tuh pengen banget ya duet maut gitu loh, sama Irfan Hakim, sama Ramji, atau paling tidak ketemu lah sama mereka gitu loh. Aku tuh pengen banget.
belum pernah ketemu. Pernah waktu itu kemarin kan waktu acara tour show-nya Indosiar ya di Lampung ya di Enggal. Tapi ternyata aku tuh nggak bisa apa sih nonton juga karena memang sibuk pas ada job juga dan akhirnya mau nggak mau cuma nonton live di TV dan aduh nggak tau lah pokoknya pengen banget satu panggung sama mereka aja. Impian gue sih seperti itu. Paling tidak ketemu di Indosiar juga nggak jadi masalah. Halo Bang Irfan Hakim, halo Mas Ramzi. Terus siapa satu lagi? Gilang Dirga. Iya Gilang Dirga juga, thank you banget. Gilang Dirga ini badannya ini ya. Lu pengen gantiin Rara kali ya kak? Oh ya. Pengen gantiin Rara. Ya kalau bisa gue yang pakai rok gak apa-apa dah. Penting eksis ya. Oke. Ya, Kak Indra ada pesan nggak untuk anak-anak baru yang baru meletek di dunia broadcasting? Ya, jadi buat kalian semua, oke, untuk sahabat-sahabat kita semua yang sedang menyaksikan atau video ini, iya kan? Terus juga ada niatan pengen banget, oh gimana ya caranya supaya gue jadi MC, supaya gue jadi penyiar radio. Nah, yang jelas tekuni untuk tekuni segala sesuatu hobi dan juga aktivitas Anda, yakinlah bahwasanya dengan hobi itu akan ada hasil gitu ya. Dan jujur, kalau misalkan memang kalian pengen banget untuk jadi MC, Mr. Ceremony, ya latihan terus ngomong, latihan terus berbicara, dan tentunya ditata lagi kosakatanya. Sama dengan penyiar radio juga sama seperti itu ya. Dan kalau misalkan memang ada mungkin di antara Anda yang pingin banget misalkan ikut jalur kita nih, ya kan? Ikut jalur kita, boleh deh nanti kita bisa siaran bareng. Dan kebetulan sekarang kan aku kan lagi naikin lagi nih pamor atau mungkin rating nama aku juga di dunia per-MC-an ya. Aku jadi MC atau Mr. Ceremony atau jadi announcer di Radio Karisma 105,9 FM. Bisa dengar kali ya? Bisa dengar, dan kalau misalnya memang ada yang mau latihan juga boleh silakan aja, bisa gabung juga sama kita gitu loh, nggak jadi masalah gitu loh. Kita sih orangnya santai gitu. Sahabat Medi, gimana caranya dia siaran? Coba dong, kita coba dulu ya. Oke, untuk Sobat Medi bisa didengarkan sekarang ya. Nah, sekarang nih. Iya dong. Jangan jaim ya. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,9 FM Radio Karisma, jagonya dangdut Lampung. Senang sekali tentunya untuk siang hari ini saya Indra hadir tentunya untuk menemani di acara dangdut siang bolong keren abis. Oke, buat Karisma nih pengen juga untuk request lagu, kirim-kirim salam boleh juga langsung aja terjadi WhatsApp di 0812 7998 4943 dengan format. Jangan lupa juga daspol, nama dan juga kirim-kirim salamnya. Dan satu lagi pengen lihat kita tentunya dari kesibukan di Radio Karisma langsung di studio. Langsung aja tonton di live Facebook Radio Karisma Lampung. Kalian bisa langsung request, bisa kirim salam, bisa langsung lihat wajah cantiknya Nanser. Wajah cantik. Langsung kaget tengah. Ini suara laki tapi cantik. Oke, Kak Indra sukses terus Kak Indra. Oke, terima kasih sahabat Medi. Terima kasih juga buat kalian semua. Terima kasih untuk semuanya. Oke, nah sahabat Medi jangan lupa ya subscribe video ini, dan siapapun yang mempunyai keinginan dan harapan menjadi seorang penyiar radio, MC handal atau juga kerja di dunia broadcast, yang paling penting adalah jangan pernah malu ya. Kita mau berangkat dulu, jangan lupa like, comment, and share, dan bye-bye. Bye-bye, cheers yuk. Sekali lagi. Ya, Yuk. dan bye-bye, cius. Assalamualaikum, hai guys. Untuk sahabat Medi, saya Indra MC Lampung. Jangan lupa juga untuk tonton, likes, dan juga komen, subscribe kita tentunya di Medi Carlo. Oke, buat kalian semua guys, sukses.